Saat kami menyebutkan nama-nama mereka, firman-Mu bilang minta maka akan diberikan kepada kami. Dimanapun mereka berada, perjumpakan diri-Mu secara pribadi kepada mereka. Dari tempat ini kami lepaskan hujan keselamatan, pertobatan mengalir. Kami lihat dengan mata iman di hari Jumat dan hari kebangkitan Yesus. Di hari Minggu mereka ada beribadah bersama kami, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kami terima keselamatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan hari ini ada bersama dengan kita Bapak David dan Ibu. Beliau adalah pastor dari JKI Maranatha Unggaran, Wakil Ketua Sinode JKI. Dengan hormat saya undang Pak David dan Ibu bisa berdiri. Kita sambut dengan welcome yang paling hangat dari GBI Gilgal. Selamat datang, terima kasih untuk mengunjungi kami. Dan ada beberapa teman yang hadir, ada Alice juga dari Vancouver, Kanada yang visit GBI Gilgal. Selamat datang dan berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. 2 kali lebih semangat and shout haleluya. Di bulan ini kita sama-sama belajar tentang kebangkitan, tentang Paskah. Saya mulai di minggu pertama bagaimana Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk saya dan saudara, bahkan bagi seluruh dunia. Minggu kemarin Pastor Jose Carol menyambung membawakan firman Tuhan, dan hari ini saya membawakan sebuah tema yaitu Mission Possible. Sebuah misi yang mungkin dan pasti terjadi. Jadi setiap kali kita merayakan Natal dan Paskah, setiap tahun itu ada 1.000 orang yang ditambahkan kepada jemaat Gilgal. Saya setiap kali baptisan melihat data-datanya, orang yang belum mengenal Yesus, percaya Yesus, dibaptis. Lalu 2 minggu lalu ada New Life, sekitar 500 orang hadir mengalami lahir baru, dipenuhi Roh Kudus. Mereka ikut dalam membership class dan sebagainya. Dan misi itu bisa terwujud kalau setiap kita terlibat di dalamnya. Supaya kematian dan kebangkitan Yesus tidak sia-sia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya untuk saya dan saudara. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi pastor, dia kan hebat, dia kaya sekali, terkenal. Firman Tuhan bilang, buat apa seseorang memiliki seisi dunia tapi kehilangan nyawanya. Nah, misi yang kita mau bergandengan tangan sama Tuhan adalah gini. Mereka sudah terkenal, mereka sudah mungkin kaya, atau mungkin orang-orang yang hidupnya kekurangan, mereka perlu ketemu dengan Yesus. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia janji datang kembali menjemput setiap kita. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki, ini misinya. Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, misinya Yesus supaya seisi dunia diselamatkan, bisa berhasil atau enggak? Menurut Bapak Ibu Saudara, bisa. Tergantung apakah kita sebagai gereja mau ikut ambil bagian di dalamnya. Saya maju lebih dalam lagi, ada 7 area pengaruh supaya terjadi transformasi di sebuah bangsa. Kita kan ditaruh di Indonesia. Kita tuh tinggal di sebuah bangsa, nggak boleh hanya mikir gini, apa yang bangsa ini bisa kasih untuk saya ya. Tanah subur, bisa nggak banjir nggak ya? Cuaca jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, jangan terlalu banyak rampok, copet. Terus kita maunya semua untuk kita, yang ada di pikiran kita cuma cuan, cuan, cuan. Tapi kita perlu punya sebuah nasionalisme, kecintaan akan bangsa. Kita perlu juga punya kecintaan akan Tuhan, bukan cinta diri sendiri. Agak disamarkan Kristen yang cinta Tuhan atau Kristen yang cinta diri sendiri. Dia ikut Tuhan supaya diberkati, tambah maju, tambah cuan. Nah, 2 hal ini perlu mendalam di GBI Gilgal. Nah, untuk itu kita perlu ngerti 7 area
supaya mission itu bisa possible terjadi. Seluruh dunia diselamatkan. Yang pertama adalah arts and media. Bapak Ibu Saudara lihat di mana-mana TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya itu ngeliatin ada orang yang cilaka, orang yang ketipu gara-gara sosial media. Beritanya belum tentu benar, dipercaya. Ada yang jilat kloset, ikut jilat kloset. Akhirnya pingsan, dibawa ke rumah sakit. Saya bilang kalau mereka viewersnya sampai jutaan, puluhan juta, kenapa kita nggak sebagai orang Kristen, kita mulai memberitakan kabar baik. Supaya misi itu possible. Tiap hari Pastor Juan posting ayat, firman, khotbah. Jangan lupa follow BKK. Di YouTube, di TikTok, dimanapun setiap kita. Orang tua, senior, anak muda, setiap hari kita bisa menyuarakan kebenaran. Sebuah postingan bisa membuat mission itu possible. Jadi jangan lupa ya, yang pertama arts and media. Lewat seni dan lain-lain. Yang kedua adalah bisnis. Bisnis itu sangat penting untuk jadi transformasi di sebuah bangsa. Karena kalau gerejanya bangkit, anak Tuhan gak bangkit, tapi ekonominya tidak bertumbuh, tidak terjadi juga sebuah mission yang possible. Orang-orangnya cinta Tuhan tapi hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Nah yang ketiga adalah gereja, church. Itu adalah kita semua. Ini kita gereja, tapi kita punya gereja lokal supaya ada pengembalaan yang jelas. Hari Minggu ada tempat kebaktian. Ada jelas siapa yang baptis, siapa yang muridin, siapa yang ngubur, siapa yang berkati nikah. Itu namanya gereja lokal. Nah supaya terjadi transformasi peran gereja sangat penting. Bayangin ya kalau bisnis pada maju, orang-orangnya pada sukses banyak uang. Terus nggak ada gereja yang ngajarin pentingnya kekudusan, pentingnya menjaga kesetiaan pernikahan. Bisa satu orang punya 7 istri. Yang resmi, belum yang gak resmi. Orang bisa korupsi, tipu kiri kanan, makan kiri kanan, jilat ke atas, tendang ke bawah. Makanya gereja mengajarkan nilai. Lalu apalagi development of the poor. Orang-orang miskin itu harus ditolong. Kita sementara lagi membangun, kita tolong bangun gereja di daerah. Gereja yang ada di Jabodetabek. Kita menolong orang-orang yang miskin. Bapak Ibu Saudara bisa follow Instagram Gilgal Peduli. Itu dipimpin oleh Pastor Hendy. Itu secara konsisten, secara setia menolong sekali orang-orang yang miskin. Karena kalau yang kaya tambah kaya, yang miskin gak ditolong, itu repot. Apalagi education. Wah cuan terus, rohani tinggi tapi bodoh. Kalau bangsa Indonesia pintar gak? Menurut Bapak Saudara seluruh dunia bangsa mana yang paling pintar? Baru gak ketemu 2 minggu. Ini pastornya bertanya. Kira-kira bangsa mana yang paling pintar? Bapak Ibu Saudara ragu sama bangsa sendiri. Makanya sekolah-sekolah bagus dibikin. Indonesia nggak boleh kalah. Kita bangga dengan sekolah-sekolah yang misalnya franchise atau apa, nggak ada yang salah. Mereka ikut membangun bangsa ini. Kenapa nggak dari putra-putra terbaik kita bangun sekolah yang bagus? Mungkin dari sini akan ada bangkit kepala-kepala sekolah. Luar biasa. Yang berikutnya adalah keluarga. Semuanya bagus, tapi keluarga nggak dibangun. Makanya kalau keluarga bagus, gereja jadi bagus, kuat, kota jadi kuat, bangsa jadi bagus. Keluarga itu penting. Makanya kemarin kita undang ahli yang membahas parenting. Gimana sih didik anak dengan benar? Udah tahu bahasa apa sama aja. Beda, zaman udah rubah om. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan, kita mendidik anak dengan paradigma lama. Anak kita sudah jalan dengan paradigma baru. Terjadi apa? Clash, bentrokan, pemberontakan di dalam rumah. Apalagi? Government, itu yang terakhir. Jadi government itu kita selalu doakan. Setiap pagi saya berkati presiden, wakil presiden, semua yang ada di pemerintahan. Kita bersyukur karena gereja berdoa pemilu bisa berjalan dengan baik. Kita kawal terus sampai nanti bulan Oktober. Jadi bisa nggak dari 7 ini dihilangkan 1? Nggak bisa. Untuk mission itu possible, 7 ini harus berperan. Nah Tuhan taruh kita di mana? Di media, bisa nggak setiap kita terlibat?
Bisa. Apalagi di bisnis. Tapi saya cuma kerja pastor. Enggak apa-apa. Kan bisnisnya berkembang. Di gereja kita terlibat. Apalagi menolong orang miskin. Bisa. Apalagi pendidikan bisa. Mulai aja didik anak kita sendiri. Didik diri kita sendiri supaya lebih baik. Di keluarga bisa tapi kita masih jomblo. Bisa. Percaya tahun ini Tuhan pertemukan calon suami, calon istri yang terbaik. Oh ini kayaknya udah umur kebaktian ini. Calon mantu laki, mantu perempuan yang terbaik. Ah bener kan? Soalnya kalau dari depan kelihatannya muda, suka menipu. Oke, lanjut lebih dalam. Sampai sini aman semuanya? Aman. Jumlah penduduk Jakarta 2024 itu sebanyak 11.400.000 sekian. Belum termasuk yang pada kelahiran hari ini sebelah kan rumah sakit bersalin. 11.400.000 sekian. Kapasitas Gilgal Center 1 ini hanya maksimum 15.000 jemaat, sekuatnya pastor khotbah 7 kali. Kita sudah komit tahun ini stay di 5 kali dulu. Sebelum pandemi sudah 6 kali. Jadi sampai overflow, sampai parkir kita pakai dulu. Baru tahun depan kan nambah 1.000 lagi. Baru kita buka kebaktian yang ke-6. Itu udah full. Bisa tambah, bisa pangku-pangkuan. Tapi maksimal 15.000 yang sehat, pulang semua baik. Nah, siap Bapak semangat sekali. Kapasitas Gilgal Center 2 maksimum 23.000 jemaat. Jadi total kapasitas Gilgal Center 1 dan Gilgal Center 2 38.000 jemaat. Tadi baru dibacain 23.000 udah ada yang wow. Coba kita lihat presentasinya. Jumlah ini hanya 0,33% dari total penduduk Jakarta 2024. Saya mau tanya, siapa yang pengen Jakarta maju? Oh, saya ulang, Jabodetabek. Karena banyak yang datang dari Kerawang, dari Bekasi, dari Bogor. Setiap minggu kebaktian di Gilgal. Dari Depok, dari Tangerang. Siapa yang rindu Jabodetabek maju, diberkati, aman. Nah 0,33% ini mesti bertumbuh. Kalau bisnisnya bertumbuh, yang lainnya bertumbuh, TikTok semuanya bertumbuh. Tapi kapasitas gereja cuma sekian, walaupun kita minoritas, garam yang kecil, terang yang kecil. Kita nggak cukup kuat mempengaruhi seluruh Jabodetabek. Harus bertumbuh. Kecuali kita bilang ini, oke cukup 15.000, you datang on time lebih awal, dapat tempat duduk. Nggak datang, out. Kan nggak bisa begitu. Atau online. Lebih bagus, Bapak Ibu Saudara kalau jalan-jalan ke Bali lebih enak onsite atau online? Guys ke Bali yuk libur, gue online aja deh. Ayo berenang yuk, gue online aja deh. Kan gak bisa. Ketemu Tuhan online sama onsite beda. Maaf yang online, tetap kami mengasihi Bapak Ibu Saudara. Karena dari luar negeri banyak yang ikut. Beda onsite. Nah mengapa sih penting membangun gereja? Saya gak bahas membangun politik, membangun YouTube. Karena saya bukan ahlinya di sana. Tuhan taruh saya di bidang ini. Bapak Ibu Saudara berjemaat di sini, kita punya peranan supaya missionnya Tuhan possible terjadi. Mengapa penting kita bangun gereja? Yang pertama karena gereja adalah tempat seorang berjumpa Yesus secara pribadi. Saya di bus pastor, iya. Aku di WC ketemu Yesus, iya. Coba kita survei sekarang siapa yang mengalami Tuhan pertama kali di dalam gereja. 4 orang, yang lain di gunung di mana nggak apa-apa. Jangan rasa tertuduh. Gereja adalah tempat seseorang berjumpa Yesus secara pribadi. Yang sudah dibaptis dari tahun 95 lewat gereja lokal ini 4.369 orang. Yang sudah mengikuti New Life kurang lebih 15.300 orang. Itu mereka ketemu Tuhan secara pribadi. Mulai dari ngontrak, dipindah-pindah, diusir, dinaikin harga sewa. Kayaknya bisa 2 kali lebih semangat. 1 orang diselamatkan, surga bersorak-sorai. 0,33 nggak lama lagi naik karena kita semua berperan. Gereja adalah tempat seseorang menemukan keluarga rohani. Siapa papa rohani kita? Siapa mama rohani kita? Dan rumah rohani. Bro, lu tinggal di mana? Tanjung Duren. Terus minggu depan, lu tinggal di mana? Tanjung Priok.
Kok ganti-ganti? Ya sesuka gue, pokoknya ada Tanjung-Tanjung, Tanjung Kait. Kan nggak bisa. Kecuali dia punya rumah 100 mungkin. Kalau orang ditanya gereja, gerejanya di mana? Tergantung nih, minggu keberapa. Kalau minggu pertama di Gilgal, kan Pastor Juan khotbah, gue di Gilgal. Kalau minggu kedua, gue di gereja situ karena perjamuan kudusnya minggu kedua. Nggak jelas. Bahaya sekali kalau papa nggak jelas, papa mama rohani nggak jelas. Coba kita lihat. Nah ini foto-foto dari sel-sel yang diambil dari sosial media tanpa izin. Karena nggak di-lock, jadi bisa diambil. Yang ketiga, gereja adalah tempat seseorang bertumbuh secara rohani dan berbuah. Saya aja di Gilgal udah 28 tahun 4 bulan. Dulu gak segede begini. Nanti ya kalau kapan ketemu fotonya. Itu lihat dari kecil, remaja melayani, dari kecil sampai melayani. Ini orang yang sama, gak dirubah pakai AI. Bayangkan hidup kita belasan tahun lalu, puluhan tahun lalu seperti apa. Gereja menolong kita bertumbuh secara rohani. Gereja yang keempat, gereja adalah tempat seorang menemukan tujuan hidup. Dulu gak punya tujuan, sekarang ngerti tujuan hidup, tujuan menikah, tujuan jadi pria, tujuan jadi suami, tujuan kita diberkati untuk apa. Semuanya diajarkan di mana? Di gereja. Makanya kita lihat bagaimana pria-pria ini ikut dalam men's camp, ada senior 60 tahun ke atas. Nanti Pastor Juan pasti akan join. Kita akan buat senior, nggak kalah sama Gilgal Youth. Mungkin saya ajak naik sepeda atau naik Vespa dengan pengawalan khusus. Dan banyak ambulan. Nah, lihat wanita, pria, ini udah ribuan pria ikut men's camp belasan tahun. Siapa yang ngadain? Kalau bukan gereja, partai, nggak bisa. Yayasan sosial, nggak bisa. Karena ini tugas dari gereja. Partai, dewan, semua ngurusin bangsa. Nomor berapa sekarang? 5. Kenapa gereja itu perlu dibangun? Gereja adalah tempat seseorang belajar melayani dan berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Orang cenderungnya hidup lebih baik, pengennya apa? Dilayani. Kalau dulu, Mbak, lapar. Santai gini, tambahnya gini. Lebih kali lagi coba gini. Udah tahu dia. Makanya kalau naik pesawat di kelas 1 baru begini, yes, can I help you sir? Beda. Tapi dalam Tuhan beda. Tambah tinggi, tambah kaya, tambah hebat. Justru harus melayani. Siapa yang bisa lakukan itu? Gereja. Ketemu Tuhan, roh Tuhan menjamah dari dalam. Semakin hebat, semakin merendah, semakin melayani. Lihat, bukain parkir. Saya juga gak kenal siapa itu. Turunin stroller bayi, kursi roda, dorongin, jadi asyir. Capek loh. Selamat datang di Gilgal. Selamat pagi, selamat di Gilgal. Cuma gitu. Lu coba aja 1.200 orang. Selamat datang di Gilgal. Pulang, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Pulang, mah kok gigit bakso agak kenceng ya. Apalagi nanti kapasitas 35.000. Hargai. Udah disenyum tuh sombong gini lagi. Gak mau salaman. Hargai. Apalagi tuh tim doa. Bapak Ibu Saudara ini lagi begini. Ada yang doain tuh di bawah. Ini tuh bukan magic. Ada yang nyalain di belakang itu. Lihat tuh di belakang semuanya. Itu teens. Sekarang udah jadi koordinator Uni itu. Stefani Himawan. Ini Nindi ikut dari kecil. Itu sosial kita lakukan di masyarakat sekitar. Siapa yang lakukan? Semua jemaat. Bedah rumah. Rumah orang yang udah rusak kayak begitu dibikin baru. Oleh Bapak Ibu Saudara. Jemaat Gilgal. Nggak muat semuanya makanya follow Gilgal Peduli. Dan lain-lain. Itu yang pakai topi udah gak muda lagi. Tapi masih mau ngajar anak-anak. Saya pun kalau ada yang bisa nerusin ganti khotbah, saya senang pelayanan di anak. Anak-anak senang sama aku. Oke lanjut. Sampai sini aman semuanya? Mission possible gak? Possible. Karena gereja punya peran yang luar biasa. Bayangin 6 lain maju. Sekolah maju. Pemerintah maju. Bisnis maju. Apalagi? Art maju. Tapi gereja gak maju.
betapa kacaunya bangsa kita. Nggak ada roh takut akan Tuhan, nggak ada kesetiaan, nggak ada nilai melayani. Yang ada egois semuanya. Di dalam rumah ibadah atau agama lah mengajarkan hal-hal nilai-nilai yang baik. Nah, Gilgal Center hadir sebagai wujud kita lahir nggak cuma numpang hidup, ngeruk duit, cuan-cuan-cuan, enggak. Gilgal Center hadir semua jemaatnya punya andil untuk bangsa kita yang kita cintai. Gilgal Center adalah sebuah gedung gereja atau tempat beribadah dengan visi. Yang pertama art center. Artinya apa? Sudah terlalu banyak orang takut ke gereja karena berpikir gereja kaku, gereja rigid, gereja harus A, B, C, D. Tapi di tempat ini semua seni diaktualisasikan. Mau nyanyi dangdut, boleh. Mau ada dance, boleh. Di awal-awal gereja belum ada creative ministry, Pastor Juan main drama. Ya ini aja cocok, kebetulan peran cuma cocok saya. Saya main lenong, yang penting jemaat bertobat, mau suruh nari, main lenong. Yang penting seni harus ada di gereja. Karena Tuhan kita tuh seniman banget, kreator, pencipta. Tadi pas lagu boleh saya gak patah-patah juga. Lagu apa nih ya? Tapi gak apa-apa, selama ada anak muda yang dijangkau. Kan soalnya Taylor Swift kan gak nyanyi Jawa, dia nyanyi bule kan. Jadi memang ada segmen-segmen, tadi yang nolongin saya, yang kru, dia lagi presentasi sama saya, ngajarin buat kebaktian. Saya bilang kenapa kukunya warna-warni. Habis nonton Taylor Swift kak, kok saya nggak diajak? Nah itu cocok lagu-lagunya untuk tadi. Nah kita, yang penting kita tepuk tangan aja. Hatiku memuji Tuhan, Tuhan. But I don't know the song, Tuhan. Aku memuji Tuhan. Begitu lagu segala langsung tanganku naik. Karena itu laguku. Jadi rock dinyanyikan, dangdut dinyanyikan, harus jadi art center. Makanya di Gilgal, dari anak kecil sampai orang tua suka ke Gilgal. Karena bebas berekspresi selama dalam nilai firman Tuhan. Jangan batas-batasi, begitu tepuk tangan, kenapa tepuk tangan? Makanya kadang ada lampu. Jadi pernah ada senior datang ke sini, ini gereja atau disko? Gereja bu, cuma memang kenapa gereja gelap kayak bioskop? Bu tetap gereja bu, kita jelasin baik-baik. Kan nggak dilarang di Alkitab, jangan pakai lighting, jangan digelapin, nggak ada dilarang. Yang penting gelap ada lighting, tapi keluar hidup kudus dan berbuah. Keren. Yang kedua equipping center, tempat kita memperlengkapi. Kita nggak bisa ngasih kalau kita nggak punya. Makanya banyak sekali kegiatan. Kita bikin kelas untuk single, kita ngajarin tentang ekonomi, bisnis upgrade seminar, itu kelas parenting tuh Pastor Owen sama Pastor Sukirno. Itu belajar Alkitab di atas. Kita juga ada sekolah-sekolah untuk mendalami Alkitab di tengah minggu. Dan beberapa kelas lainnya. Dan yang terakhir Next Generation Center. Jadi Bapak Saudara datang ke sini, oh Gilgal tuh dibangun karena ini toh. Next Generation Center. Lihat. Hati ya, saya ngeliat gitu sampai sebenarnya saya minta fotonya, saya posting di Instagram saya. Anak kecil tuh bisa worship God gitu kalau bukan gereja ngajarin. Lihat tuh, anak-anak berdoa dengan hati, anak-anak muda. Kalau Sabtu lihat aja, sampai kemarin ya, saya dapat report, sampai 8:30, jam 9 beberapa minggu lalu saya dapat report, orang tuanya udah jemput gak mau pulang, masih sel. Bayangin zaman kita dulu, ini bukan menghakimi ya. Zaman kita dulu malam minggu di mana yuk? Wah om keren di pub, keren sekali gak apa-apa om. Yang penting itu udah hidup lama. Lagi apel sebelah situ. Ini anak muda di gereja. Ratusan apa hati kita gak hancur. Next Generation Center, bukan hanya itu. Telah diadakan 7 kali Next Gen Conference dan 1 kali Church Leader Conference di sini. Kita ngundangin pendeta-pendeta, liatin tuh. Lebih dari 215 gereja, 37 sinode, 43 kota, dan 7 negara dari Amerika, dari Eropa datang ke tempat ini dengan total 9.269 peserta. Visi yang Tuhan taruh bagi GBI Gilgal terjadi dan akan terus bertumbuh. Nah, supaya misi Tuhan bisa terwujud, kita bisa berpartisipasi dengan melakukan janji iman. Seperti kita ketahui, Gilgal nggak buka cabang di mana-mana. Bagi kita merintis sel baru itu adalah jemaat. Kecil, kuat, bisa dilayani intensif. Kita lebih mau menolong gereja.
Bukan GBI Gilgal, tapi kita tolong. Apapun sinodenya, apapun mereknya, karena mereka juga gereja Tuhan. Nah, kita bangun Gilgal Center 2 bukan untuk gaya, karena gak muat. Bayangin kita cuma nampung 0,33%. Kalau udah 7 kali kebaktian dan kalau Pastor Juan khotbah kuat 7 kali. Kalau keluarga kita pada bertobat terus, mau taruh di mana mereka? Untuk itu kita mengantisipasi tuayan yang besar. Siapa yang rindu? Banyak jiwa, lebih banyak jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Nah, itulah Gilgal Center 2. Mau tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Nah, untuk itu kita akan melakukan janji iman. Sudah 3 kali, yang pertama itu 2019 di saat kita awal mau beli tanah. Lalu tahap yang kedua 1,5 tahun yang lalu, itu pas kita pancang. Sekarang pancangnya udah selesai, kita mau naik tinggi sampai tutup atas. Itu namanya SAP, Struktur Arsitektur Plumbing dan ME, Mechanical Electrical. Nah, kalau mau mission Tuhan possible, setiap kita, mau yang muda, yang senior, udah pensiun, ibu rumah tangga, bisa terlibat. Nah, mengapa sih pakai janji iman? Yang pertama, karena janji adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Yesaya 49 ayat 15-16, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa belajar membuat janji iman. Kita berdoa, Tuhan, di bagian yang ketiga, kita berdoa supaya hanya ada 4 kali. Sampai nanti terakhir adalah untuk kita finishing. Tapi kalau ternyata penuh juga, kita mau bangun Gilgal Center 3, 4, 1 saat. Saya gak tahu Pastor Johan umur berapa. Atau generasi berikut penerus kita yang nerusin, gak apa-apa. Tuhan berkati kita untuk memberkati orang lain. Membangun tubuh Kristus. Janji adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Makanya kalau orang nikah, sebelum diberkati ngucapin apa? Janji nikah. Di zaman pastor nikah dulu, hampir 22 tahun lalu. Ngafalin itu udah hafal, lupa, grogi kan. Anak sekarang hebat-hebat. Hampir semua calon istrinya namanya Hani. Saya bilang ini, kadang juga terlalu cepat, saya nggak ngerti yang Inggrisnya pinter. Hani, the first time I saw you. Yang artinya pertama kali aku melihat engkau. I couldn't believe. Aku gak bisa percaya. And right away, I fell in love with you. Wah udah macam-macam lah. Terus gue nungguin di depan lama banget ya. Kita dulu ngafalin 1 janji nikah aja lupa-lupa. Itu karena dia cinta. Saya bilang gak apa-apa, take your time. Saya punya koleksi tuh. Kan saya bilang oke, nah, bisa cium pasangannya. Banyak saya fotonya. Itu karena cinta. Begitu nikah lama lupa janjinya. Yang di luar Gilgal. Kira-kira Tuhan sayang sama kita gak? Makanya kalau kita banyak baca Alkitab, banyak janji Tuhan. Karena dia sayang. Aku akan memberkati masukmu dan keluarmu. Aku akan memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sekarang berapa banyak yang sayang sama Tuhan? Giliran kita bikin janji sama Tuhan. Yang kedua, karena janji akan melindungi sebuah hubungan. Kalau gak ada janji nikah, ada janji aja nakal. Gimana gak ada janji? Makanya kalau beli rumah ada kontrak ya. Ambil pinjaman kan, Pak jadi harus teken kapan akad? Udah gampang lah, udah deket rumahnya juga di sebelah bank. Gak bisa sama istri hadir. Operasi. Tanda tangan suaminya. Teken. Menyatakan bahwa kita serius, Tuhan, aku gak mau hidup hanya untuk aku. Tinggal di Indonesia hanya untuk cuan. Tapi aku ingin membangun Indonesia walaupun aku masih muda. Walaupun aku udah pensiun. Walaupun aku ibu rumah tangga. Sekecil apapun sumbangsihnya, Indonesia harus maju lewat GBI Gilgal. Yang ketiga, karena janji memotivasi kita untuk bertindak. Saya mulai ikut janji iman itu waktu lahir baru umur 14 tahun. Nggak lama gereja itu ngebangun, saya sisihkan dari uang saku saya
Dari kecil, jadi saya udah terbiasa. Saya nggak punya pikiran, bangun gereja lagi enggak. Ada orang mau bangun gereja, nggak bisa. Tanah nggak dapet, uang nggak punya, kesanggupan nggak ada. Punya uang, izin nggak dapet. Tapi GBI Gilgal, gedung pertama, dapat izin. Gilgal Center kedua, izinnya sudah keluar. Anak cucu kita, nggak usah nyewa-nyewa gedung, nyewa mall. Nyewa di mall, satu saat mall bilang, mau dipakai, ada yang lebih mahal, keluar lu. Tiba-tiba keluar pemerintah keluar peraturan untuk keamanan, jangan kebaktian di gedung. Bisa. Harus punya gedung gereja sendiri. Tapi kita bersyukur punya tempat resmi dengan izin gereja. Janji memotivasi kita untuk bertindak. Dari pembelian tanah saya ikut. Waktu kemarin Pancang saya ikut, bahkan janji iman saya, ada yang sekaligus, ada yang sampai 5 tahun. Tapi kali ini untuk bangun SAP, saya ikut lagi. Nanti kalau yang mimpin lagi bukan Pastor Juan, bikin GC3 entah di mana, ikut. Selama kita hidup itu untuk Tuhan. Kita belajar disiplin, kita belajar komitmen. Dan yang keempat, yang terakhir. Karena janji menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Dahsyat ini. Karena janji menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Hakim-Hakim 11 ayat 30-32. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan katanya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ayat 32 kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Jangan main-main dengan janji yang kita buat kepada Tuhan. Kelihatannya sederhana. Tapi Tuhan menggenapinya. Janji yang kita buat membuat Tuhan bertindak. Saya buat beberapa janji dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya sekolah bisnis, saya mau jadi pebisnis. Tapi kalau Tuhan mau panggil saya jadi pendeta, saya bilang pakai saya jangan nanggung. Pakai saya dengan luar biasa. Saya mau khotbah, orang dengar khotbah saya jangan ngantuk. Biar waktu orang dengar khotbah saya, mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Orang bertumbuh. Kalau Tuhan panggil saya jadi pendeta, saya berikan hidup saya, pakai saya jangan tanggung, pakai saya maksimal. Ada banyak dan waktu saya berjanji, saya lihat bagaimana Tuhan bertindak sampai hari ini, tanggal 17 Maret 2024. Tuhan yang sama yang bertindak untuk hidupku, Tuhan yang sama akan bertindak untuk hidup saudara. Bapak Ibu saudara yang mengikuti secara online, Jemaat Gilgal yang saya kasihi, di luar kota, di luar negeri. Di bagian pertama kebaktian ini karena secara online, Bapak Ibu saudara tidak akan ikut mendengar tentang penjelasan presentasi Gilgal Center 2. Kalau Bapak Ibu saudara mau ikut terlibat, bisa melihat slide yang ada atau datang di kebaktian yang berikut.